Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya Gan. Bab 690, diskusikan, hihi, Kepala Xiao. Kami tidak membangkitkan perhatian siapapun ketika kami memasuki kota kali ini. Yin Gu tua itu menyapu pandangannya ke aula dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan ketika ketiga orang itu muncul. Aku telah menyusahkan kalian bertiga. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke Hai Bodong dan berkata, Hai tua, sekarang, jumlah Dou Huang di tanganku tidak kalah dengan Misty Cloud Sect. Apa yang perlu ditakutkan? Hai Bodong menampakkan wajah tertegun saat dia melihat tiga orang yang muncul di aula. Syok berangsur-angsur menyapu hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini sama dengan dia. Pria tua itu dengan wajah gelap-gelap bahkan sedikit lebih kuat darinya. Kamu tidak terduga bahwa kamu masih menyembunyikan sesuatu. Betapa tidak terduga. Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Dia memukul bibirnya dan memuji. Xiao Yan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan dengan lembut berkata, Adapun Yun San, biarkan dia. Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum hukumannya selesai. Segera, sosok tinggi dan pendek aneh muncul. Orang dengan sosok tinggi itu mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang menyihir dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Namun, itu dingin dan sedingin es, menyebabkan seseorang takut melihatnya langsung. Di sebelahnya ada seorang gadis kecil mengenakan pakaian putih. Matanya yang besar seperti permata hitam gelap berputar-putar. Dengan penuh rasa ingin tahu mengamati sekelilingnya. Dua orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiao Yan terkejut. Pandangannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dikeluarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiao Yan berkedut segera ketika dia melihat adegan ini. Sekali lagi wajahnya berubah menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahu dia lagi. Ketika Hai Bodong, yang duduk di kursi pemimpin, melihat wajah Xiao Yan yang berangsur-angsur hijau, ketakutan dan ketakutan juga muncul di wajahnya. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu Medusa. Tubuh Hai Bodong sedikit bergetar. Beberapa saat kemudian, sebuah suara yang memiliki rasa takut pada suara seraknya akhirnya kering keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Gruk. Sulit membayangkan seberapa parah keterkejutan yang diterima Hai Bodong ketika wajah yang familiar itu sekali lagi muncul di depannya. Hal ini menyebabkan elit Dou Huang yang bahkan tidak akan merasa takut ketika berhadapan dengan Yun San bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan yang sangat dia takuti ini sebenarnya masih mengikuti di samping Xiao Yan. Xiao Yan tidak menemukan ketakutan di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan sedikit geram dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Zian dan dengan cepat menyita kotak giok. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Zian yang memiliki senyum canggung. Anda harus menghindari membuat masalah dengannya di masa depan. Kalau tidak, aku akan segera mengirimmu kembali. Zian buru-buru menutup mulutnya ketika dia mendengar ancaman Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan pembentuk, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiao Yan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya ketika dia melihat Zian menyerah gitu cepat di samping. Sepasang mata menyihir melintas sejenak di bawah fokus mata Xiao Yan yang dipenuhi dengan kemarahan. Sesaat kemudian, dia sepertinya menjelaskan, ini, barusan, aku melihat pertarungan di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu, Zian dan saya pergi melihat-lihat dan tanpa sengaja memperoleh sesuatu. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini sebenarnya dicuri dari klan primer. Meskipun Xiao Yan merasakan kemarahan di perutnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat wajah Medusa yang terlihat seolah-olah situasinya sangat buruk sehingga tidak ada perbedaan untuk memperburuk keadaan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin dan berkata, Maaf, Hai tua, kedua pembuat onar ini sebenarnya menaruh perhatian mereka pada klan primer. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok itu dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit di samping ketika dia melihat ini. Tampak seolah-olah dia sangat tidak mau berpisah dengannya. Namun,
Ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikannya, dia hanya bisa mengangkat kepalanya tanpa daya. Sepasang mata sipit yang indah, panjang, dan sempit menatap Hai Bodong di kursi pemimpin, yang menatapnya dengan ekspresi kaget. Kilatan berbahaya melintas di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang sedingin es dan tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara kepada Xiaoyan. Tidak perlu, tidak perlu. Kami akan memberikannya sejak dia menyukainya. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kami. Perlakukan itu sebagai bantuan. Xiaoyan hanya bisa memberikan senyum malu ketika dia melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambilnya kembali. Setelah itu, dia tanpa daya menyimpan kotak giok, berbalik dan dengan kejam memotong Medusa yang diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Zian kembali ke tempat duduknya. Batuk asteris, seseorang, bawa kursi. Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan ketika dia melihat Medusa berdiri di aula. Xiaoyan mungkin berani meninggalkan wanita yang menakutkan ini tergantung di sana, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi sedingin es Medusa perlahan menjadi sedikit lebih hangat di keramah tamahan Hai Bodong. Baru pada saat itulah dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah disegelnya selama bertahun-tahun, sedikit senang melihatnya. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Olringu, dan yang lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa getir. Kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, memang tidak perlu takut pada Yunsan. Mendengar ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat sulit untuk mengundang dewa besar ini untuk bergerak. Karena itu, Anda tidak boleh terlalu berharap padanya. Saya pribadi akan menangani Yunsan ketika kita benar-benar bertarung dengan Mystic Cloud pada saat itu. Dia, tergantung pada suasana hatinya. Dia mungkin senang menonton di samping. Medusa duduk dengan elegan di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh itu sambil perlahan-lahan menyesapnya. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Xiaoyan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan kedua orang ini? Dari sikap yang diberikan Xiaoyan sebelumnya, tampaknya mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik. Kalau tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara itu memberikan karakternya? Orang itu sudah lama diretas menjadi beberapa bagian. Keganasan dan kekejaman Medusa adalah sesuatu yang telah dicicipi secara pribadi oleh Hai Bodong. Apalagi, kata-kata yang baru saja diucapkan Xiaoyan memiliki perasaan mengejek yang dingin kepada mereka. Ini menyebabkan Hai Bodong merasa agak bingung. Kamu akan berurusan dengan Yunsan. Bukankah risikonya sedikit terlalu besar? Beberapa saat kemudian, Hai Bodong, yang pikirannya tidak membuahkan hasil, hanya bisa berhenti menebak hubungan antara keduanya ketika dia menyuarakan pendapatnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini melonjak, kemungkinan dia mengalahkan Yunsan sangat rendah. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kita bisa bergandengan tangan dengan mereka, peluang kemenangan kita akan meningkat pesat. Lagi pula, fama di Asosiasi Alkemis dan Iblis Tua dari Keluarga Kekaisaran semuanya adalah pakar dari kelas Douhuang. Yang terakhir ini telah maju ke puncak kelas selama bertahun-tahun. Selain itu, sekarang setelah aku memiliki pil pemulihan semangat ungu yang telah kau sempurnakan untukku, aku juga harus bisa pulih ke puncakku setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita seharusnya memiliki peluang sukses yang cukup besar dalam mengalahkan Yunsan jika pasangan kita saling bergandengan tangan. Hai Bodong menyarankan. Terserah Anda. Xiaoyan tidak berkomitmen sehubungan dengan saran ini. Iblis Tua Keluarga Kekaisaran dan Fama memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan pertempuran yang dapat diberikan klan Nalan dan klanmu pada dasarnya diabaikan. Seorang ahli dari kelas Douhuang tidak lagi berguna dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Xiaoyan. Dia tiba-tiba bertanya, situasi apa yang ingin Anda akhiri ketika Anda menuju Mystic Cloud Sect kali ini? Aku tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kita mati. Saya ingin Mystic Cloud Sect menghilang sepenuhnya dari kekaisaran Jiama. Xiaoyan mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan samar. Kekuatan Mystic Cloud Sekte saat ini mencakup setengah dari kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya dari root,
Anda harus menghapus semuanya. Dengan hanya mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin dapat membunuh semua ahli di Misty Cloud Sect. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiao Yan untuk mengesampingkan prasangka terhadap faksi lain di masa lalu. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya ketika mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Kakak ketiga, Hai tua benar, itu masih jauh dari cukup untuk benar-benar menghilangkan Misty Cloud Sect dengan hanya mengandalkan orang-orangmu saja. Hal-hal ini adalah hal yang paling tepat untuk keluarga kekaisaran. Xiao Ding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka mulut untuk berbicara. Xiao Yan berpikir sejenak setelah mendengar Xiao Ding membuka mulutnya dan tidak terus menolak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu yang terjadi, aku akan menyusahkan All Hai untuk membantuku melakukan kontak dengan mereka. Cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Misty Cloud Sect dimulai. Saya telah melihat sedikit pengkhianatan beberapa tahun ini. Kamu anak kecil. Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar Xiao Yan agak berkonspirasi. Namun, beruntung bahwa orang ini telah setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Dari ketakutan samar bahwa faksi ini biasanya dimiliki untuk Misty Cloud Sect, kedua belah pihak kemungkinan akan memiliki landasan bersama untuk bekerja sama. Masih ada satu hal lagi. Apa itu? Xiao Yan kaget saat dia bertanya. Kita mungkin harus menyelesaikannya dengan satu orang jika kita ingin menghilangkan Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. Siapa? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara. Pilking Guhe. Xiao Yan juga terpana ketika mendengar nama ini. Dia perlahan menggumamkannya di bawah mulutnya sekali ketika dia mengingat orang itu, yang sudah menjadi ahli alkimia terkenal di seluruh kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Kamu juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6 seperti yang dimiliki Guhe di dalam kekaisaran. Jika dia membantu Misty Cloud Sekte, kemungkinan dia setidaknya akan dapat mengumpulkan setidaknya 5 dari 10 kuat di kekaisaran. Oleh karena itu, Anda harus menyelesaikan masalahnya sebelum menyerang Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia hampir melupakan orang penting ini. Dia juga seorang alkemis tingkat 6. Xiao Yan jelas tahu kemampuan yang dimiliki seorang alkemis tingkat ini. Saat itu, para ahli yang Han Feng telah kumpulkan dari wilayah Black Corner, telah membuat bahkan akademi dalam sakit kepala. Meskipun kemampuan penyulingan Guhe mungkin lebih rendah daripada Han Feng, tapi dia adalah alkemis sejati tingkat 6 tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, bagaimana kita menyelesaikan masalah dia juga merupakan masalah besar. Dia bukan orang biasa. Meskipun hubungannya dengan Misty Cloud Sekte tidak lagi sebagus di masa lalu selama beberapa tahun ini, dia pada akhirnya adalah penatua penghormatan dari Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sedikit sakit kepala. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara sesaat kemudian. Bisakah All Hai melakukan kontak dengan Guhe? Hai Bodong terkejut ketika dia mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Dia juga seorang penatua dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita minta Fama untuk maju dan mencari Guhe. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Saya akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiao Yan mengangguk dan menjawab.